Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Malo dari kelas F. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari zaman old sampai dengan zaman now. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, baik, kita masuk pada penjelasan tentang perkembangan kurikulum dari zaman old sampai dengan zaman now. Yang pertama yaitu ada Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947 yang merupakan kurikulum di Indonesia yang pertama setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Rencana Pelajaran 1947 mulai diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia setelah penyusunannya selesai pada tahun 1947. Pada masa Orde Lama, istilah kurikulum belum terlalu dikenal karena merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, sehingga nama kurikulum masih menggunakan istilah rencana pelajaran. Rencana Pelajaran 1947 disusun dengan tujuan politik, yaitu menghilangkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Tujuan utama dalam Rencana Pelajaran 1947 adalah membentuk watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Baik, yang kedua, setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952, ini diberi nama Rencana Pelajaran, terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran. Baik, yang ketiga itu kurikulum 1964, yang mana kurikulum 1964 fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau yang sering disebut Pancawardhana. Mata pelajaran pada kurikulum ini diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih mengarah pada pengetahuan umum dan kegiatan fungsional praktis sehari-hari siswa. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum pendidikan 1968 yang merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian yang kelima, kurikulum tahun 1975, yang mana kurikulum 1975 disusun dengan berorientasi kepada tujuan pendidikan. Ini berarti bahwa segala bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar dipilih, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, yaitu sosok manusia Indonesia yang diharapkan. Kemudian yang keenam, kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum tahun 1984 ini masih merupakan kurikulum berorientasi pada tujuan. Pengembangan hanya ada pada materi sehingga materi lebih luas.
Kemudian yang ketujuh, kurikulum tahun 2004. Kurikulum yang diberlakukan tahun 2004 ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Peserta didik yang diajar menggunakan kurikulum ini diharapkan memiliki kompetensi yang dapat berwujud dua macam, yang menghasilkan benda yang dapat dijual sehingga menghasilkan uang, dan menghasilkan jasa yang dapat dijual kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedelapan yaitu kurikulum tahun 2006. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari KBK, di mana adanya pertimbangan bahwa guru-guru di sekolah adalah pihak yang paling menguasai kompetensi peserta didik dan kondisi lingkungan sekolahnya, sehingga diberlakukan kurikulum tahun 2016 yang dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9, kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 hingga saat ini belum dilaksanakan penuh oleh semua sekolah karena masih dalam masa percobaan dan masih terus disempurnakan. Kurikulum ini memiliki 4 aspek pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Kesimpulannya, kita berharap bahwa kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum sebelumnya, akan tetapi mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan, serta mampu memfasilitasi dan membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa lain. Itulah penjelasan tentang perkembangan kurikulum dari zaman old sampai zaman now. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.